sahabat yang berbahagia, ketemu kembali bersama saya Ketut Kertayasa untuk membahas soal PISA. Konteks kali ini yaitu tentang sailing ship atau kapal berlayar sebagai acuan nanti soal asesmen kompetensi minimal. Untuk lebih lengkapnya soal PISA atau soal model PISA, kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Baiklah, kita langsung saja lihat konteks sailing ship yang diberikan. Ya, di sini ada gambar ya tentang kapal, kemudian ada penjelasan. Ya, di sini dikatakan bahwa 95% of the world trade is moved by sea, by rockly. 50,000 tanker, bulk carrier, and container ship. Most of these ships use diesel fuel. Nah, jadi dikatakan bahwa 95% itu ya perdagangan itu dilakukan di laut ya, dan hampir 50.000 tanker, kemudian bulk carry ini atau yang membawa barang-barang berat ya, kontainer, kapal kontainer ini menggunakan bahan bakar diesel atau biasanya solar. Ya, di sini pada paragraf yang kedua juga dijelaskan bahwa engineers plan to develop wind power support for the ship. Their proposal is to attack keel sail to ship and use the wind power to help reduce diesel consumption and the fuel's impact on the environment. Ya, jadi seorang engineer ya berencana mengembangkan tenaga angin ya untuk membantu kapal ini ya. Nah, dia berkeinginan memasang ya, kalau misalnya kita anggap dia sky sail ini kita anggap sebagai layar, dia rencana memasang layar untuk mengurangi ya konsumsi bahan bakar dan yang tentunya berdampak pada lingkungannya. Jadi jelas sekali di sini ada rencana pengembangan penggunaan layar ya untuk membantu atau mengurangi bahan bakar yang diperlukan. Nah, inilah konteks yang diberikan. Kita coba sekarang lihat pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama. One advantage of using kite sail is that it flies at height of 150 meters. There the wind speed is approximately 25% higher than on the decks of the ship. Ya, jadi salah satu keuntungan menggunakan layar ini ya yang terbang di atas tingginya 150 meter di atas deck ini, dia kecepatan anginnya ya, jadi keuntungannya kecepatan anginnya itu 25% lebih dibandingkan yang pada deck ya, atau pada kapal. Ya, kemudian di sini pertanyaannya, at what approximate speed does the wind blow into a kite sail when a wind speed of 24 km/h is measured on the deck of the ship? Ya, jadi kita diminta untuk menghitung berapa perkiraan kecepatannya kalau kecepatan angin di deck itu adalah 24 km per jam. Ya, di atasnya tadi itu 25% itu lebih tinggi dibandingkan pada deck. Ya, kita untuk memahami itu kita coba lihat kapalnya. Ya, yang dimaksud kecepatan di deck ya yang di bawah ini ya. Nah, ini kecepatan anginnya, misalnya kita singkat sebagai kecepatan angin pada deck itu 24 km per jam. Ya. Sekarang di sini pada saat ketinggiannya 150 ya, kecepatan anginnya itu angin pada misalnya ya di atas ya, atau FHH misalnya itu 25% dibandingkan yang pada deck ya, itu lebih besar 25%. Kalau kita mau hitung, yang inilah yang ditanya berapa. Nah, karena diberikan 25% lebih tinggi, berarti kita bisa tulis FAH, kecepatan angin pada ya layar atau
Kate ya, di sini kita bisa tulis 24 tambahkan 25% dikalikan dengan 24 ya. Karena dia 25% lebih dibandingkan di kecepatan dek ini. Kalau kita hitung tentu ini jawabannya adalah 30 ya, ini 6, ini 24. Kalau kita hitung ini adalah seperempatnya, makanya dapatnya 6, sehingga totalnya 30 atau optionnya adalah D ya. Cukup mudah, yang penting kita memahami apa maksud dari pertanyaan yang diberikan. Ya, ini untuk jawaban pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini, approximately what is the length of the rope for the kite sail in order to pull the ship at an angle of 45 degree and be at vertical height of 150 meters as shown in the diagram opposite. Nah, jadi yang ditanya adalah panjang talinya. Yang ini ya, kalau misalnya saya garis merah, inilah yang ditanya atau rope. Nah, tentu ini Pitagoras lagi, atau kita bisa ingat menggunakan segitiga yang dibentuk dari ketinggian ini, ya, kemudian talinya. Kalau di sini 45 derajat, karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180, 45, 90, tentu di sini 45 derajat. Nah, kita ingat kembali perbandingannya, 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat, itu perbandingan sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Ya, di depan 45, ini nilainya 150 meter, tentu di sini kita tulis 150 meter, di depan 90 yang ditanya rope itu kan di depannya 90. Sehingga ini 90 akar 2 ya. Maaf, 150 akar 2. Ya, 150 akar 2 kalau kita hitung, inilah rope-nya 150 akar 2, tetapi di option tidak diberikan berapa 150 akar 2. Kita ingat kembali bahwa 150 akar 2 itu nilainya adalah 1,4. 1,4 kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa adalah 7/5. Ya, jadi kita bisa tulis 150, rope-nya itu R-nya sama dengan 150 akar 2 sama dengan 150 dikalikan 7. Ini pendekatan ya, sudah pendekatan 7/5. Kalau kita bagi dulu biar lebih mudah, dapatnya 30 kali 7 ini sama dengan 210 ya. Pendekatannya adalah 212 ya. Yang lain cukup jauh, yang ini 200C nya, option C nya 285, option A nya ya yang paling dekat adalah B. Jadi jawabannya ya. Inilah pertanyaan kedua tentang sailing ships ya, atau kapal layar. Dua-duanya masih dalam bentuk pilihan ganda. Kita sekarang lihat pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga ini teksnya sudah banyak sekali ya. Ya, due to high diesel fuel cost of 0.42 cent per liter, the owner of the ship New Wave are thinking about equipment their sail with a kit sail. Ya, jadi karena harga dari bahan bakar diesel itu 0,42 set per liter, jadi pemilik dari kapal New Wave ya, namanya kapal New Wave ini berencana memasang layar tadi ya, di sama dengan yang di konteks yang diberikan, dia berencana memasang layar. Nah, di sini dikatakan bahwa it is estimate that a kite sail like has potential to reduce the diesel consumption about 20% overall. Nah, jadi diperkirakan dengan menggunakan atau memasang layar tersebut, dia bisa mengurangi konsumsi minyaknya keseluruhan 20%. Ya, ini ada spesifikasi dari kapalnya. Ya, tipenya freighter atau kapal untuk membawa barang-barang atau yang berat ya. Kemudian panjangnya juga diberikan berat ya. Kita langsung ke yang dibutuhkan saja nanti ya. Diesel consumption dalam 1 tahunnya itu 3.500.000 liter ya.
Nah, ini ada keterangan lagi. The cost equipment the new wave with a kite sail is 2.500.000 set. Jadi untuk memasang layar tadi itu biayanya 2.500.000 set. Nah, pertanyaannya sekarang, after about how many years would the diesel fuel saving cover the cost of kite sail? Give calculation to support your answer. Nah, jadi pertanyaannya, ya setelah berapa tahun kira-kira penggunaan dari layar ini bisa mengcover atau menutupi biaya dari bahan bakar ya diesel tadi. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun, itu 1 tahunnya dia perlu 3.500.000 liter. Ya. Kemudian kalau dia bisa menghemat misalnya 20% dengan menggunakan kite itu dia bisa menggunakan 20%, berarti dalam hemat per tahunnya itu 20% kali 3.500.000. Ya, ini ya kalau kita hitung itu sekitar 20%-nya yang dia hemat berarti 700 ya. Ya, ini yang dia bisa hemat 700 liter. Nah, ini dia hemat per tahun. Nah, pertanyaannya, kalau biaya pemasangan layarnya 2.500.000, kemudian harga per liternya, jadi yang dibutuhkan ini di garis merah, yang ini tadi ya, konsumsi minyak dalam 1 tahunnya, kemudian harga pemasangan layarnya. Nah, berapa tahun dibutuhkan? Tentu yang dihematnya 700 liter kita kalikan dengan harga per liternya adalah 0,42, itu kali T. Nah, T ini dalam tahun nanti harus sama dengan 2.500.000. Ya, kenapa bisa seperti ini? Ingat, biaya yang bisa dihemat itu adalah 700 liter per tahun. 700 liter, 1 liternya harganya 0,42 Z. Ya, karena kita mau cari berapa pendekatan tahunnya, makanya kita kalikan T, yang harga pemasangan kit-nya itu adalah 2.500.000 ya. Sehingga kalau kita 0,42, kita bisa coret nolnya supaya dia 2 ini 2, sehingga ini menjadi 42. Kemudian ini nolnya ada 3, kita coret. Ya, misalnya warnanya kita ganti supaya lebih jelas. Ya, ini kita 3 masing-masing bagi 1.000 ya. Nah, ini tinggal 7 kali 42. 7 dikali 42 itu adalah 294 T sama dengan 2.500. Ya. Nah, ini tentu kita mencari nilai T. Tinggal T itu adalah 2.500 kita bagi dengan 2.500 kita bagi dengan 294. Ya. 294 kalau kita hitung yaitu mendekati 8,5. Ya, jadi waktu yang diperlukan untuk mengcover biaya pemasangan layar ini adalah 8,5 tahun. Ya, inilah perhitungan dari soal nomor 3. Ya, demikian pembahasan materi atau konteks sailing ship-nya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.